Akhirnya Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang penyeru untuk mengumumkan kepada para manusia, "Man kan sami'an muti'an, fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah." Barang siapa yang sam' wa ta'ah, yakni barang siapa di antara para kaum muslimin yang memang mendengar dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wah, janganlah salah seorang di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Begitu kan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pas on the way lagi di jalan udah adzan asar, sebagian para sahabat berkata, kita nggak sholat di sini. Nanti aja sholatnya di Bani Quraidah sebagaimana Rasul memerintahkan kita. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Oke? Hatta inna rijalan minhum sallu al-asra ba'da al-isya al-akhirah. Tuh. Bahkan beberapa orang di antara para sahabat sampai-sampai mereka sholat asarnya setelah sholat isya. Karena merealisasikan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya kan? Kalau nyampe sononya maghrib, habis maghrib terus isya. Nah habis isya baru qadha asarnya. Tuh. Karena merealisasikan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana difahami olehnya. Mindsetnya begitu. Wa qala ba'duhum, tapi yang lain, sebagian sahabat berkata, lam yurid minna dzalik. Bukan begitu maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama arada sur'atal khuruj. Ungkapan Rasul demikian, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya apa? Ini hanyalah ungkapan untuk menyuruh kita supaya buru-buru berangkat deh gitu. Bukan maknanya Rasul bilang kalau ketemu asar di jalan nanti dipending asarnya kalau udah. Bukan itu maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mindset yang sebagian kaum, iya gak? Hadisnya sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman dengan mindset, dengan point of view, dengan wijhat nazar yang berbeda, sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan praktis yang berbeda di antara para sahabat. Oke, fasalluha fit tariq. Nah, yang kelompok ini justru ketika dapat sholat asar di jalan, ya mereka sholat di jalan tetap, ya kan? Falam yu'annif wahidah minat ta'ifataini. Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak mengingkari dan tidak menyalahkan kelompok yang manapun. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti jadi kaidah fikih besar akhirnya. Jadi kaidah usul besar di dalam khilaf. Di dalam khilaf yang disebut dengan istilah khilaf furu' ijtihadi. Khilaf furu' ijtihadi. Nggak mesti orang-orang yang berpendapat berbeda dengan pendapat yang kita lihat berarti dia dengan itu menjadi seorang musuh Islam apa musuh sunnah, bukan lagi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mesti begitu, ya. Ini diantara nilai-nilai bijak yang akhirnya menjadi hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariat. Dari situ para ulama banyak mengambil kaidah di dalam ikhtilaf. Ini contoh selalu dibawakan ketika para ulama menjelaskan perkara ikhtilaf furu' ijtihadi, ya. Perkara yang bahkan sejak zaman sahabat pun udah ada ikhtilaf demikian, Mak. Karena nggak mungkin, mustahil menyatukan umat Islam di atas satu konsep furu' yang sama. Nggak mungkin. Maka hakikatnya mereka yang mau memaksakan manusia untuk berada di atas satu konsep furu' yang sama, hakikatnya mereka mau memecah belah umat itu. Karena nggak mungkin, mustahil. Dan dengan pemaksaan itu akhirnya akan terbentuk kekelompokan yang memisahkan saudara muslim dari saudaranya yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Ini kekelompokan yang nggak ada urgensinya demikian, yang justru memecah belah barisan kaum muslimin.